Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Buyul Channel. Pada video kali ini, mari kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ini ada contoh 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini tidak sedikit di antara kalian akan menjawab langsung dengan percaya diri, yaitu 2/6. Apakah itu jawaban yang tepat? Ya. Kita harus tahu dulu nih, harus tahu prinsip penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Ini contoh begini nih, 1/2 nih, setengah gitu kan kalau pakai bahasa sehari-hari itu. Misalkan beli gula, kamu disuruh beli gula sama ibu kamu 1/2 kilogram, beli terigu 1/4 kilogram. Ketika dijumlah, kamu pasti akan dengan cepat menjawab 3/4 kilogram. Betul kan? Itu kenyataannya ini jawabannya adalah 3/4 ya. Kok bisa? Sedangkan tadi mungkin pada awalnya terpikirkan jawabannya adalah 2/6, ya kan? Karena kamu langsung menjumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, ya kan? Ini yang benar adalah 3/4. Apakah 3/4 senilai dengan 2/6? Nah, kalian udah pernah kan kita mempelajari ini tentang menyederhanakan pecahan? Ini kan tidak senilai, ya kan? Berarti jawaban 2/6 kurang tepat, ya. Ini bagaimana untuk mendapatkan 3/4 ini? Nih, pertama, kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Ini kan penyebutnya angka 2 dan 4. Bagaimana supaya sama? Cari KPK 2 dan 4. Buyul apaan sih KPK? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Persekutuan berarti gabungan dari dua bilangan ini, 2 dan 4. Berarti kalian harus mencari satu bilangan yang bisa dibagi oleh 2 dan 4. Berapa tuh? Ya 4 sendiri, ya kan? 4. Kita ganti penyebutnya sekarang 4. Oke, pecahan yang kedua pun 4. Ya kan? Nih, cari 1/2 jadi berapa nih? Menjadi 4 nih penyebutnya. Otomatis kan dikali 2 ya kan? Ingat yang disebut dengan pecahan senilai kemarin. Kalau yang bawah dikali 2, otomatis yang atas pun harus dikali 2, ya kan? Berarti 1/2 dikali 2/2 alias 1. Ya berapa nih? 1 kali 2, 2. Ini kan senilai nih, pecahan 1/2 senilai dengan 2/4. Kemudian pecahan yang 1/4 nih jadi berapa? Ini tetap kan tidak berubah karena penyebutnya masih tetap 4. Karena penyebutnya sudah sama, baru kita bisa menjumlahkan. 2 ditambah 1, 3. Penyebutnya gimana? Jangan dijumlahkan lah. Orang di atas aja nggak bisa kok langsung dijumlahkan. Emang tidak untuk dijumlahkan kan bawahnya itu, makanya kita samakan juga. Ini akan tetap 4. Jangan sampai di bawah dijumlahkan jadi 8. Nah loh, ya buat apa kan kita harus capek-capek menyamakan penyebut kalau ujung-ujungnya dijumlahkan. Sama kan kalau begini jadinya 3/4 juga dengan yang atas tuh, yang memang tadi kita perumpamakan 1/2 kilogram gula dan 1/4 terigu itu kan. Sama 3/4. Buyul, aku kesulitan nih untuk mencari KPK, bisa nggak sih dengan cara lain? Oke, kita coba ya, kita coba. Karena ini modalnya adalah menyederhanakan pecahan juga yang sudah kita pelajari sebelumnya. 1/2, oke, kita tambah dengan 1/4. Kalau kalian lemah atau mungkin tidak memahami KPK, kita kalikan saja ini. Kalikan penyebutnya, yaitu 2 dikalikan dengan 4. Berapa? 8. Oke, kita samakan kedua pecahan ini. Penyebutnya harus 8. Ya kan? Nih, fokus ke 1/2 nih kita. 1/2 menjadi nih 8 penyebutnya. Ini kan asalnya 2, berarti kan dikalikan dengan 4. Ingat ya, dikalikan dengan 4/4. Ya kan? 4 dibagi 4, 1. Jadi tetap akan senilai ini pecahannya. Oke, 1 kali 4 akan 4. Yang atasnya 2 kali 4, 8. Ya kan? Karena memang dikalikan dengan 4 pada awalnya tadi. Kemudian pecahan yang kedua, 1/4. 1/4, ini kan bawahnya penyebutnya 8. Berarti si 4 ini nih harus dikalikan dengan berapa?
2 kan, otomatis yang atas pun harus dikalikan dengan 2. Kan 2 per 2. 1 kali 2, 2. Yang bawah 4 kali 2, 8. Jadi kan sekarang penjemputnya sama. 4 ditambah 2, 6 per 8. Oke, per 8. Per 8. Nih, kok beda? Yang atas itu kan buyur hasilnya 3 per 4. Kok yang bawah hasilnya 6 per 8? Ingat ya, ini kan bisa disederhanakan menjadi 3 per 4. Diapain coba kemarin? Ya, dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2 per 2. Tuh kan? Bolak-balik juga kan? Karena memang konsepnya seperti itu kalau pecahan. Kalau mencari pecahan yang senilai, berarti harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Nah, sekarang bagaimana dengan pengurangan? Sama prinsipnya. Ya, sama prinsipnya. Coba kita ambil contoh, misalkan 3 per 4. Akan dikurangi dengan 1 per 2. Oke, kurangi 1 per 2 sama dengan, nih oke kita nggak usah pakai KPK lah. Lihat nih, kalikan aja 4 kali 2 nih bawahnya 8 ya kan. Oke, kita buat penyebutnya sama-sama 8. Per 8. Ada 2 pecahan kita sediakan. Oke nih, angka 4 ini menjadi angka 8 itu dikali 2 kan tadinya. Berarti yang atas pun, yang angka 3 ini pun harus dikalikan dengan 2 juga. 3 kali 2, 6. Ya kan? Kemudian di pecahan yang kedua, angka 2 ini menjadi 8. Tadi kan dikalikan dengan 4. Otomatis yang angka 1 ini pun harus dikalikan dengan 4. Berapa? 4. Silahkan kurangi. 6 dikurangi 4 adalah 2 per 8. Apakah ini bisa disederhanakan? Bisa, ya kan? Kita bagi dengan berapa? 2 per 2. Jadi hasilnya berapa? 1 per 4. Kok bisa? Coba aja tanya sama ibu bapakmu. 3 per 4 kilogram terigu dikurangi setengah kilogram terigu. Pasti akan menjawab 1/4 terigu, ya kan? Begitu. Matematika itu ternyata sangat sederhana kan? Tidak serumit yang kita pikirkan. Terima kasih, semoga ini menjadi pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.